Thank you, teman-teman. Sorry, harusnya hari ini Cifani yang ngajar, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi jadwal aku dimajuin. Akhirnya nanti minggu depan teman-teman akan ketemu sama Pak Alvin atau Ko Alvin. Nanti minggu depannya lagi kita baru ketemu lagi. Nah, di bulan ini, di modul ini, teman-teman akan sudah pasti tahu ya bahwa kita lagi bicara soal psikologi remaja dan permasalahannya gitu ya. Psikologi remaja dan permasalahannya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita kan belajar psikologi remaja ini, terus juga dari kemarin kan kita belajar soal doktrin, belajar soal pengantar perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Nah, itu dalam satu kerangka untuk atau dalam satu tujuan untuk mempersiapkan pelayanan kita, ya kan? Nah, hari ini teman-teman mungkin akan dapat sesuatu yang lebih praktikal, ya, dan mungkin beberapa minggu ini akan dapat lebih praktikal atau dalam bahasa lebih ininya lebih mendarat ya, yang memang terjadi di lapangan. Nah, dan hari ini dan nanti materi aku satu lagi mengenai seksualitas itu cenderung materi yang sangat sensitif. Materi yang sangat sensitif dan kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya ya. Apalagi kalau misalnya ada yang kita layani dan mengalami hal ini ya. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita akan melihat secara lebih luas ya. Kita tidak hanya akan lihat benar salah, dosa apa enggak gitu ya. Tapi kita mau lihat nih gimana sih pemikiran kita selama ini tentang isu-isu tersebut. Ya kan? Hari ini ngomongin soal identitas gender dan gender dysphoria. Ya, identitas gender dan gender dysphoria. Nah, ini kan dua hal yang kalau dari teman-teman di psikologi pasti sangat akrab dengan hal ini. Ya. Nanti kalau yang belum dari psikologi atau belum pernah dengar hal ini, sabar, kita akan kupas satu persatu pelan-pelan. Ya, dalam sekitar 2 jam ini kita akan kupas dan teman-teman aku harapkan menaruh konsentrasi yang oke supaya nanti nggak kepenggal-penggal gitu ya. Atau kalau misalnya aku share screen dan suaraku putus-putus, tolong kasih tahu supaya misalnya kalau ada gangguan kita cepat bisa follow up gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak dengar secara utuh, nanti bisa salah paham gitu ya. Nah, dan di sini sebenarnya bukan materi yang tabu ya. Gender dan seksualitas itu harusnya bukan yang tabu karena itu bagian yang sama seperti bagian hidup kita yang lain. Misalnya ekonomi, sosial, ya politik, itu bukan hal yang tabu harusnya. Tapi karena kita di Indonesia, di mana seksualitas dan gender itu satu hal yang sangat jarang diperbincangkan, jadi agaknya tabu. Tapi malam ini, ayo kita coba lihat dengan lebih jujur, ya, lebih jujur, dan teman-teman menyiapkan pemikiran, menyiapkan konsentrasi untuk menerima materi ini, ya. Saya share screen. Ya, boleh nggak tahu ada nggak yang dari psikologi di sini? Kalau ada boleh raise hand. Ada nggak yang jurusan psikologi? Ada kok. Coba raise hand mana? Itu yang ketawa-ketawa itu kok. Lisa Gunawan ya, Lisa ya. Oke, tunggu. Sebelum kita masuk ke materi, Lisa pernah dengar nggak soal identitas gender dan gender dysphoria? Aku bukan psikologi kok, aku konseling. Oh, konseling. Di mana? Di Atma Jaya. Oh, Atma Jaya. Oke. Tapi belum pernah dengar ya? Untuk gender dysphoria belum. Identitas gender udah. Oke. Yang lain ada? Makasih Lisa. Nggak ada ya? Oke, berarti aku asumsikan bahwa teman-teman mulai dari nol. Jadi aku akan jelasin pelan-pelan. Aku akan jelasin dengan bahasa yang sederhana. Kalau ada yang bingung nanti bisa tulis di chat box, nanti akan kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 bagian teman-teman. Nanti pertama kita akan bagi di sini ya. Apa itu gender, bedanya dengan jenis kelamin, mengenal sogi ya. Sogi itu apaan? Apa pelawak itu bukan ya, bukan sogi yang pelawak itu ya. Terus fakta diversitas gender. Jadi nanti di awal di 3 titik pertama ini di sesi 1 bicara soal identitas gender teman-teman. Ya. Nanti gender dysphoria kita ngobrol di sesi kedua. Ya, di pukul 8 setelah kita break sebentar supaya otak-otak yang panas mulai merenggang gitu ya. Karena nanti ini akan sangat memanaskan otak ya.
Karena ini banyak istilah-istilah baru yang teman-teman pasti sangat belum pernah mendengarnya, sangat asing dan awam dengan istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu teman-teman, nanti kita akan lihat 3 titik pertama ini, ya, 3 yang poin pertama ini di pertemuan yang sesi yang pertama, nanti 2 titik yang kedua ini di sesi selanjutnya, ya. Nah, kita akan lihat mengenai gender itu apa sih? Nah, identitas gender itu apa sih? Ayo kita lihat nanti ya. Habis itu di sesi kedua nanti, yuk kita lihat gender dysphoria itu apa. Terus gimana dalam perspektif Kristen? Ya kan? Apa sih gender dalam perspektif Kristen? Apakah binary, artinya cuma cowok-cewek, atau non-binary selain cowok-cewek juga ada gitu ya? Juga bisa terbuka kemungkinan. Terus kalau yang non-binary, nggak cewek, nggak cowok gitu ya, teman-teman seperti ketahui pasti banyak di situ ya. Di zaman sekarang udah banyak kalau teman-teman nonton YouTube atau baca-baca berita, terutama di dunia barat, non-binary itu nggak cowok, nggak cewek itu udah banyak banget. Nah, apakah itu dosa? Nanti kita juga coba cek ya. Nah, tapi kita mulai dulu dengan yang basic. Ya, dengan yang basic dulu. Jadi pelan-pelan, teman-teman. Oke? Nah, kita mau lihat dulu, apa sih bedanya gender sama jenis kelamin? Ya, apa tuh bedanya? Kan kita seringkali kalau ngisi formulir atau seringkali ngisi satu form gitu ya, entah itu pendaftaran daring ataupun luring gitu ya, online ataupun offline. Nah, itu kita sering suruh isi jenis kelamin. Tapi ada yang beberapa form itu gender, gitu ya. Nah, apa bedanya itu dua ya? Ayo kita lihat. Nah, sebelumnya, Koko mau kita coba tebak-tebakan dulu ya, tebak-tebakan dulu ya. Laki-laki atau perempuan ya. Nanti aku sebut satu satu aktivitas. Nah, teman-teman nanti sebutin ini cowok apa cewek gitu ya. Cowok apa cewek ya? Sepak bola. Coba silakan ketik di chat. Cowok apa cewek? Langsung aja yang di otak ya, langsung ya. Apa yang di otak langsung ngomongin aja. Jangan dipikir-pikir dulu. Oh, tapi menurut gini kok. Enggak. Jadi di mana yang kalau kalian mendengar sepak bola itu asosiasinya ke siapa gitu. Atau nyambungnya tuh ke laki-laki atau perempuan? Coba aku mau lihat ya. Oke, laki-laki. Terus ya cowok. Ada yang cewek ya, Clara ya. Oke. Terus kalau memasak, teman-teman. Memasak, cowok apa cewek? Cewek ya, cewek. Oke, terus? Oke, perempuan, cewek, cowok ya. Yang cowok ini pasti ingatnya Chef Arnold ya. Chef Arnold atau Chef Juna nih, ya nggak? Aduh, ya ganteng-ganteng aja cepet ya. Oke, memasak banyak cewek ya. Memancing. Memancing cewek atau cowok? Cowok juga, laki-laki ya. Cewek jarang suka mancing ya. Katanya cewek lebih suka mancing hati ya katanya ya. Laki-laki sering dipancing hatinya. Oke, memancing banyak yang cowok. Mencuci baju. Nah, ini asosiasinya laki-laki atau perempuan? Cewek, ya. Cowok. Waduh, ini ada ketawanya. Cuci baju cowok, ya. Ada yang cewek. Oke. Oke, cewek. Perempuan. Oke. Lagi, pink. Nah, pink ini warnanya laki-laki atau perempuan nih? Cewek, pinky boy, asik. Cewek, perempuan, asik. Banyak cewek ya. Oke, cewek. Ada lagi? Oke, dikit ya cowok ya. Kalau biru, nah, biru nih warna laki-laki atau perempuan? Ayo. Netral, waduh, laki-laki. Cewek, cowok, cewek ya. Ini cewek ini gimana ini? Oke. Bekerja mencari nafkah. Laki-laki atau perempuan? Ayo, laki-laki. Dua-duanya. Nggak mau salah ya. Cewek juga. Oke, Nat. Suka-suka lu dah. Lanjut. Ada lagi? Mengasuh anak. Laki-laki atau perempuan? Ngasuh anak, cewek. Oke, perempuan ya, cewek. Oke. Lebih dominan pakai perasaan, cewek apa cowok? Lebih dominan pakai perasaan. Ayo.
Perempuan, cewek. Oke. Yang lebih logis, pakai logika. Itu laki-laki atau perempuan? Cowok atau cewek? Laki-laki, cowok. Oke. Cowok, oke. Laki-laki. Oke, teman-teman. Thank you jawabannya ya. Terima kasih. Kita akhiri dulu cewek cowok ini, teman-teman. Nah, teman-teman. Sadar nggak bahwa tadi yang kita sebut itu sebenarnya merupakan bangunan ya, bangunan dari akumulasi pengetahuan kita yang diberikan oleh lingkungan kita. Ya. Padahal teman-teman, yang namanya tadi ya, kalau misalnya kita sebut ya, apa namanya? Sepak bola, masak, mancing ya. Itu kan nggak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan. Ya. Semua ini bisa dilakukan oleh kedua-duanya. Ya. Nah, tapi ketika kita lihat yang warna pink, kita akan lebih terpancing untuk ngomong itu perempuan. Setuju nggak? Tapi kalau lihat font yang warna biru, kita akan lebih cenderung untuk lihat yang itu sebagai laki-laki. Kenapa? Karena di masyarakat kita melihatnya begitu. Seringnya begitu. Tapi apakah itu artinya sebuah kebenaran yang nggak boleh diganggu-gugat? Yang nggak boleh dikritik. Apakah sepak bola nggak boleh dimainkan oleh perempuan? Buktinya ada olimpiade yang main perempuan, ya kan? Apakah bekerja mencari nafkah hanya monopoli laki-laki? Ternyata nggak juga, ya kan? Apakah mengasuh anak itu cuma dilakukan perempuan? Ternyata enggak. Kogren juga mengasuh anak berapa waktu yang lalu waktu kita mengajar ya. Gendong gini ya, waktu dia nangis ya. Laki-laki juga. Apakah perempuan itu lebih dominan pakai perasaan ketimbang logika? Oh, tunggu dulu, perempuan yang mana? Kalau perempuan dengan pendidikan yang rendah, yang mungkin di kampung gitu ya, nggak selalu ya, di kampung itu nggak selalu rendah pendidikannya, tapi yang latar belakangnya itu pendidikan rendah, memang cenderung pakai perasaan. Tapi coba perempuan yang S3, perempuan yang doktor, waduh, jangan salah, jangan-jangan laki-laki lebih baperan daripada perempuan yang S3. Perempuan S3 lebih logis daripada laki-laki yang lulus SMP mungkin, ya kan? Kadang-kadang laki-laki juga pakai perasaan. Ketika tersinggung dia pakai logika lagi, dia langsung marah, dia langsung mau mukul orang. Nah itu sebenarnya juga bentuk dia pakai perasaan. Dia lebih baperan ketimbang logika, ya kan? Sering kan lihat laki-laki yang dikit-dikit mau berantem, dikit-dikit mau mukul orang, ya kan? Itu salah satu bukti bahwa laki-laki pun dominan pakai perasaan, nggak selalu logis, ya kan? Perempuan juga sebaliknya, nggak selalu dibilang oh dia selalu pakai perasaan, enggak. Kalau perempuan yang pendidikannya tinggi, perempuan yang terbiasa untuk berpikir, wah pakai logikanya kuat, kenceng banget. Malah, sorry ya, ini kita boleh cerita dikit ya, sambil cerita masalah keluarga ya. Di rumah, Kogren itu lebih gampang nangis daripada Ci Elisa. Di pernikahan yang nangis tuh Kogren, yang nikah. Kalau kalian bisa lihat rekaman pernikahan Koko, itu yang nangis itu Koko. Ci Elisa ketawain Koko karena Koko nangis. Ternyata dari keluarga ini, Ci Elisa itu lebih logis dibanding Kogren. Kogren lebih pakai perasaan gitu ya. Nah ini berarti bahwa ini merupakan satu hal yang kalau teman-teman lihat di depan sini, ini tuh buatan masyarakat. Ini tuh udah kebudayaan aja sih, laki-laki perempuannya. Tapi bukan berarti bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang nggak boleh berubah. Gitu ya. Nah itulah kenapa Koko bisa ngomong ini, karena ke sini, kita mau lari ke sini nih. Kita harus bedakan yang mana yang seks, yang mana yang gender. Yang mana yang terberi, yang mana dapat dari budaya. Kalau seks atau jenis kelamin, itu keadaan biologis. Yang membedakan laki-laki perempuan secara fisik dan fisiologis. Misalnya kromosomnya. Kalau laki-laki kan XY ya, perempuan XX kan. Nah itu nggak bisa diatur oleh masyarakat. Itu udah terberi. Jadi memang udah takdir istilah gitu ya. Hormon juga. Laki-laki dapat hormon testosteron, perempuan estrogen dan progesteron, betul ya? Itu perempuan. Organ reproduksinya, laki-laki itu punya penis, perempuan punya vagina, punya rahim, punya ovarium dan sebagainya. Nah, ini terberi, given as birth, diberikan ketika lahir. Udah ada aja gitu. Jadi memang yang alami itu yang ini, yang jenis kelamin. Sedangkan gender teman-teman, nah ini beda nih. Gender itu pemikiran masyarakat pada umumnya tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan.
ya kan? Laki-laki tuh gimana sih gambarannya? Perempuan tuh gimana sih? Nah, itu namanya gender. Ini meliputi gambaran tentang maskulinitas, feminitas, ya. Gimana sih laki-laki yang maskulin, ya kan? Oh, kalau zaman sekarang kan laki-laki maskulin ada 2 versi ya, teman-teman ya. Kalau dulu cuma ada 1 versi, sekarang 2 versi. Versi pertama itu laki-laki dengan badan six pack, kotak-kotak semua, ya. Udah kayak kardus badannya. Coklat kotak-kotak gitu kan. Wis, gila ya. Kalau kita lihat tuh rasanya jiper, apalagi yang buncit kayak Koko ini. Aduh, kita rasanya lihatnya, Tuhan aku kurang laki-laki kayaknya ini ya. Nah, jenggotan, brewokan gitu ya, keren ya, maskulin kan. Itu gambaran pertama tuh. Gambaran kedua, laki-laki zaman sekarang itu mulai bergeser juga maskulinitasnya. Gimana sih? Mulai ke arah Korea yang agak metroseksual gitu ya. Yang agak badannya kurus tapi mukanya putih ya, hidungnya oke, rambutnya tuh kayak Koko lah ya, rambut kayak Koko. Gini-gini lah. Rambut Korea kan begini kan. Ya, ada poni-poninya ya kan, diwarnain. Nah, itu maskulinitas yang udah geser juga nih. Jadi dulu kan maskulinitas tuh kayak jago berantem, six pack, jenggotan, brewokan. Tapi sekarang mulai geser. Yang disebut cowok itu yang kayak Lee Min Ho ya kan? Kayak siapa lagi tuh? Siapa yang main Vincenzo? Aduh, kok lupa namanya. Cielseng lebih ingat. Nah, coba ada yang chat nih. Jangan-jangan dia kasih tahu nih. Song Joong Ki, ya betul, My Love. Betul ya, Song Joong Ki. Nah, geser kan? Badannya kecil, mukanya cupu gitu loh, nggak ada brewoknya. Cuma itulah cowok, ya kan? Nah, sama femininitas perempuan, keperempuanan itu juga didefinisikan masyarakat, teman-teman. Ya, oh perempuan tuh kayak begini yang cakep, ya kan? Kayak apa namanya, putih, tinggi, rambut panjang, kulit putih di atas pohon, kuntilanak gitu ya. Beda-beda. Ya nggak di atas pohon. Tapi yang tadi ya putih, tinggi ya kan. Waduh, kulitnya kalau ada yang coklat dikit boleh gitu ya. Tapi harus apa namanya, harus seksi gitu ya. Ada apa namanya, lekuk tubuhnya kelihatan ya kan. Nggak tepos. Nah, itu kan gambaran femininitas kan. Wah, perempuan tuh begini. Tapi kalau teman-teman nonton sekarang Victoria's Secret, coba nonton deh Victoria's Secret yang baru. Itu sekarang perempuannya beda. Beda banget. Bukan perempuan yang cantik, tinggi, langsing. Yang gendut, yang badannya nggak berlekuk, yang kulitnya hitam, yang botak. Wah, teman-teman mesti lihat. Itu salah satu bentuk apa namanya, penerimaan pada bentuk tubuh yang lain. Udah mulai geser. Kalau Victoria's Secret zaman-zaman dulu, waduh itu perempuannya gila-gila itu. Badannya body goals banget ya kan? Mukanya face goal banget, rambutnya panjang terurai pakai mahkota, wah gitu-gitulah. Tapi sekarang bergeser. Nah, itu bukti bahwa keperempuanan kelaki-lakian itu nggak fix. Ekspresinya tuh nggak fix. Ketika seorang laki-laki misalnya bergaya seperti perempuan, itu belum tentu dia adalah perempuan. Belum tentu. Sama kayak perempuan bergaya seperti laki-laki, belum tentu dia laki-laki. Dan ini nggak boleh dibakukan. Ini nggak boleh dianggap sebagai sebuah kesalahan atau penyimpangan. Enggak. Ini sebuah ekspresi diri yang memang bergeser seiring waktu. Termasuk perannya, teman-teman. Peran di masyarakat ya. Dulu tahun 70-an ya, itu pokoknya perempuan di rumah. Laki-laki yang di kantor. Sekarang udah geser. Perempuan juga di kantor. Bahkan sekarang perempuan jadi menteri. Ya, Bu Sri Mulyani coba lihat. Waduh. Ya kan? Luar biasa. Identitas diri bahkan. Siapa sih aku? Seorang perempuan. Oke, perempuan yang gimana? Nah, itu juga sangat fluid, sangat beda-beda, dan sangat bisa bergeser seiring waktu. Jadi gender itu, teman-teman, adalah pemikiran masyarakat. Artinya dibuat oleh masyarakat ya. Dia konstruksi sosial, buatan masyarakat atau budaya tertentu. Dan dapat dipertukarkan atau diubah-ubah. Seiring waktu dia bisa berubah. Ya. Jadi kalau teman-teman ngomong gender, itu bicara soal konstruksi laki-laki dan perempuan. How someone called as a man and how if someone called as a woman. Gitu ya. Gimana seorang dipanggil sebagai laki-laki dan perempuan. Atau di lain di antara kedua itu. Nanti kita mulai di gender dysphoria ya. Ada juga selain laki-laki dan perempuan. Tapi itu gender ya. Gender dan jenis kelamin itu berbeda. Ya, ini yang menjadi catatan kita dulu. Nah, ini ada contohnya nih, ya, ada contohnya ya. Coba. Ini kita mau tes quiz ya, quiz.
Pemikir laki-laki, perempuan perasa, itu seks atau gender? Coba di chat. Jadi dari penjelasan Koko tadi, ya kan? Itu seks atau gender? Ya, cerdas. Benar, itu gender ya, G ya. Oke. Cakep nih, ngajar di 180 School of Theology, asik. Cepet nangkepnya. Membuahi laki-laki, perempuan menyusui, ini seks atau gender? Seks, ya, cakep, pinter ya. Aduh, ini kalau masuk sekolah langsung cepet. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, seks atau gender? Hah? Kok seks atau gender? Waduh, gawat. Aduh, ini kenapa ada salah ini? Aduh, mesti remedial, ulang deh pertemuan pertama lagi. Nah, penis atau vagina itu merupakan seks ya. Jadi itu udah terberi, udah given ciri biologis gitu ya. Nah, abaikannya itu suara handphone. Memimpin laki-laki, perempuan mengasuh, itu apa? Ya, gender ya. Betul. Karena bisa dipertukarkan. Ya, laki-laki itu nggak harus jadi kepala rumah tangga, teman-teman. Ya, nggak harus. Ya, nggak harus selalu mengambil keputusan. Ya, kalau Kau Grant sama Ci Elisa, kita ngambil keputusan berdasarkan kompetensi. Ya, berdasarkan kompetensi. Kalau misalnya kita lagi punya duit lebih nih, mau investasi, main saham atau reksadana gitu ya, atau kripto, ya. Nah, itu yang ambil keputusan si Elisa. Karena dia lulusan manajemen investasi. Nah, itu urusan dia dah. Nah, tapi kalau ngomong misalnya kita mau gereja di mana nih? Wah, yang mana ajarannya yang lebih sehat nih? Nah, ikutin Koko, karena aku teologi. Nah, gitu ya. Jadi kita berdasar kompetensi kalau di rumah. Mau beli apa gitu ya, misalnya barang-barang perkakas, misalnya pertukangan. Nah, Kogren lebih paham. Jadi Kogren yang mutusin beli yang ini aja, jangan yang itu. Tapi kalau soal beli baju bayi nih, jangan tanya Kogren. Cili saya ambil keputusan, silahkan beli. Ya, karena kalau bajunya Kogren yang beliin, nanti bisa kekecilan. Karena Kogren terbiasa untuk merasa selalu diri itu kecil, gitu ya. Padahal udah gendut. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak harus ya. Kok gimana kok dengan ayat yang laki-laki perempuan itu harus tunduk? Itu kan kalau 5 ayat 22 kan. Nah, perempuan tunduk ya. Baca ayat 21-nya. Nanti baru ketahuan apa konteksnya di situ. Di situ tunduk bukan berarti perempuan artinya taat total sama suami. Ayat 21 bilang, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Nah, kebetulan perempuan yang dijadiin contoh dulu sama Paulus. Perempuan tunduk ya, tapi laki-laki juga tunduk, saling menundukkan diri dalam Kristus. Jadi bukan laki-laki di atas perempuan gitu ya. Terus semua keputusan laki-laki harus dilakukan perempuan. Oh tidak. Itu tafsiran teks yang keliru ya. Bagi Koko keliru ya. Di mata Koko itu keliru. Dalam arti tidak melihat konteks sebelumnya gitu ya. Terus gimana kok bukannya laki-laki itu kepala dari rumah tangga seperti Kristus mengepalai jemaat? Nah, bukan begitu juga gitu ya. Itu konteksnya bicara soal sumber. Bukan kepala dalam arti mengambil keputusan dan semua keputusan harus ditaati. No. Women have a voices gitu ya. Perempuan juga punya suara. Jadi rumah tangga itu dibangun oleh 2 orang, bukan oleh 1 orang yang namanya laki-laki. Ya, hidup perempuan. Yang laki-laki pasti galau. Aduh, kok kita kehilangan otoritas dong. Ya nggak perlu. Kita dihormati, kita dilihat sebagai orang yang bisa memimpin karena kita bertanggung jawab, bukan karena kita laki-laki. Oke. Pilot guru juga gender. Oh, Koko lupa tanya, sorry. Koko langsung jawab sendiri ya. Ini quiz Koko sendiri ya. Oke. Laki-laki maco, perempuan gemulai. Ini gender atau seks? Oh, gender. Yakin? Oke. Benar. Ini juga gender ya. Karena belum tentu laki-laki itu maco, dan maco itu gimana, ya kan? Maco itu sangat relatif, gitu ya. Maco di Korea itu semakin seperti Song Joong Ki itu makin maco, ya nggak? Tapi kalau di Papua, ya maco di Papua kayak Song Joong Ki, coba disebutnya apa? Cupu gitu ya.
Yang subur. Kok kayak yang subur nih gimana sih? Nggak yang subur ya cari sendiri lah jawabannya ya. Oke, artinya apa? Maco itu sangat relatif. Lemah gemulai juga sangat relatif. Perempuan Batak lemah gemulai sama perempuan Jawa beda nggak lemah gemulainya? Oh beda, ya kan? Makanya nggak boleh kita samain. Oh perempuan tuh harus lemah gemulai begini versi Jawa. Kalau versi Batak lemah gemulainya itu namanya kasar. Itu namanya kayak cowok. Oh salah. Belum tentu. Ya, itu buatan masyarakat ingat dan tergantung budaya masing-masing. Jadi jangan memutlakkan apa yang relatif. Ya. Nah, oke, lanjut. Kita belajar mengenal sogi ya. Oke, ini agak baru pasti buat kalian ya. Sogi. Sogi itu singkatan, teman-teman. SO itu sexual orientation. Nah, ini dari diri manusia ya, kita mau belajar ya. Jadi orientasi seksual itu bicara soal kamu tuh tertarik secara seksual sama siapa sih? Jenis kelamin apa dan gendernya apa? Iya kan? Itu sexual orientation, ketertarikan seksual. Ya. Itu beda dengan identitas gender. Misalnya pria, perempuan, atau yang lain. Transpuan, transpria. Ya. Jadi tidak semua transgender itu homo. Enggak, salah. Kalau kita menyamakan misalnya LGBT sama dengan homoseksual, itu keliru. LG-nya iya, lesbian, gay itu homoseksual. Tapi biseksual itu bukan homoseksual, udah salah tuh. T-nya itu transgender. Transgender itu belum tentu juga homoseksual. Jadi LG-nya itu iya homoseksual. Tapi B sama T-nya enggak. Jadi kalau misalnya kita dengar orang biasa mengesankan bahwa LGBT itu homo, itu keliru. LGBT itu udah mengandung satu sexual orientation, yang kedua gender identity. Udah ada dua komponen tuh. Kalau transgender itu gender identity. Dia merasa diri dia bukan laki-laki, padahal badan dia laki-laki. Atau sebaliknya, dia ngerasa dia bukan perempuan, karena badannya perempuan. Cantik misalnya. Tubuhnya bagus misalnya. Menurut versi orang Indonesia ya, bagusnya ya. Tapi dia ngerasa, aku bukan perempuan, aku laki-laki. Nah, itu gender identity. Ya, meskipun jenis kelaminnya itu perempuan, ya, punya ciri-ciri tubuh sebagai perempuan, tapi dia bisa merasa sebagai laki-laki. Nah, itu gender identity. Nah, apakah dia pasti homoseksual? Belum tentu. Dia bisa merasa seperti perempuan, tapi dia suka laki-laki. Jadi nggak homoseksual. Nah, ribet ya. Coba dicerna pelan-pelan ya, cerna pelan-pelan. Mulai panas tuh. Muka Clara kelihatan udah mulai mikir. Maksudnya, ya kan? Udah gue bilang panas pasti nih otak. Jadi misalnya nih ada orang katakan ya, misalnya Kogren laki-laki. Ketika Kogren suka sama Ci Elisa, itu namanya heteroseksual. Hetero. Itu sexual orientation namanya heteroseksual. Tapi kalau Kogren suka sama misalnya Melvin gitu ya. Nah ini homoseksual. Tapi kalau Kogren suka sama Melvin dan sama Ci Elisa, itu namanya biseksual. Tapi kalau misalnya Kogren misalnya seorang laki-laki merasa sebagai perempuan, ya, nah itu namanya transgender. Itu gender identity. Ya. Nah, terus Kogren merasa sebagai perempuan, tapi kok sukanya sama laki-laki. Nah, itu homo nggak kok? Enggak, karena itu hetero. Dia merasa diri dia perempuan. Meskipun jenis kelamin dia laki-laki. Secara orientasi seksual, dia tidak homoseksual. Secara orientasi loh ya. Tapi kalau kamu lihat kelaminnya ya bisa sekilas homoseksual. Karena jenis kelamin dia laki-laki kan. Ya kan dia punya penis. Dia tertarik dengan orang yang punya penis juga. Tapi di dalamnya dia merasa dia perempuan. Nah kalau kayak gitu gimana kok? Itu orientasi seksualnya homo atau hetero? Hetero. Karena identitasnya sebagai seorang perempuan. Gitu. Jadi hati-hati dengan sexual orientation, gender identity itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Ya, nanti kau akan kasih lihat tabelnya. Sangat diverse, sangat beragam sexual orientation dan gender identity di masa sekarang. Ya. Gender expression. Nah, ini beda lagi. IE ya, ini yang E ya, expression. Ini singkatan dari yang E. Kan GI itu gender identity. E itu yang expression. Nah, expression itu bagaimana saya mau menampilkan diri. Ya kan? Ada laki-laki yang menampilkan diri seperti perempuan. Ya kan? Metroseksual gitu ya. Sebaliknya adalah perempuan yang tampilnya tomboy. Nah, itu gender expression.
Tapi apakah perempuan tomboy itu selalu lesbian? Belum tentu. Bisa dia tetap suka sama laki-laki. Tapi gender expression-nya sebagai laki-laki. Dia mengekspresikan dirinya kayak laki-laki, jalannya, pakai bajunya. Tapi orientasi seksualnya dia tetap menyukai laki-laki. Nah, ini nih, apa namanya? Sangat beragam ya. Tergantung gender identity dia merasa dia siapa. Kalau perempuan berpenampilan tomboy, terus dia merasa diri dia laki-laki, nah ini udah beda. Tapi kalau perempuan tomboy, tapi dia merasa dirinya tetap perempuan, nah ini gender identity-nya berarti perempuan. Gitu ya. Nah, itu pokoknya luas ya. Nanti kau kasih lihat tabelnya ya. Kita lanjut lagi dulu. Tinggal 15 menit. Nah, ini ada gambarnya, ilustrasinya teman-teman ya. Ini manusia nih, manusia katakan ya, gender bread person ya. Anggap aja ini manusia. Ya, Koko nggak jago gambar, jadi Koko ambil di Google aja gitu ya. Nah, ada 4 hal di manusia. Yang pertama identity. Tadi Koko udah bilang, who you think you are, itu identity. Ya. Orang bisa jenis kelaminnya laki-laki tapi dia merasa dia perempuan. Nah, itu di identity, di pikiran ya mainannya ya. Ranahnya di pikiran. Nah, attraction ini beda lagi. Attraction itu tadi Koko bilang sexual orientation. Sukanya sama siapa? Pengen berhubungan seksualnya sama siapa? Pengen pacaran, pengen nikahnya sama siapa? Itu attraction. Nah, expression itu gaya menampilkan dirinya nih. Ya, dia ada kasih garis putus-putus ya. Artinya bagaimana penampilannya. How you present yourself. Ya. Nah, itu. Nah, kalau seks itu organnya. Organ kelamin kita. Nah, lihat teman-teman di sini, identity tidak sama dengan expression, tidak sama dengan seks, tidak sama dengan gender, tidak sama dengan sexual orientation. Dia bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Contohnya gimana kok? Nah, ini nih. Nah, ya, silakan nih. Ini panas nih otak nih ya. Kita lihat dari yang pertama nih. Orang bisa pria. Ya. Identitas gendernya dia pikir dia pria. Ya kan? Ekspresi gendernya dia juga seperti pria di kebudayaan itu tentunya ya. Orientasi seksualnya dia heteroseksual. Nah, kalau orang seperti ini, kita bisa sebut mereka dengan pria cisgender heteroseksual. Cisgender itu maksudnya apa kok? Cis itu artinya sama. Gendernya sama dengan seksnya. Dengan jenis kelaminnya. Itu namanya cisgender. Ya. Nanti kalau jenis kelaminnya beda sama identitas gendernya, itu namanya transgender. Yang tadi Koko bilang, laki-laki tapi merasa diri perempuan, itu transgender. Tapi kalau misalnya kayak Kogran, organ seksualnya laki-laki, terus identitas gendernya juga laki-laki. Koko merasa diri laki-laki. Itu sebutannya apa? Cisgender. Orientasinya apa? Heteroseksual. Ya. Jadi sebutannya pria cisgender heteroseksual. Nah, opsi kedua, ada pria yang dia merasa diri dia pria juga, ekspresi dia pria, tapi dia sukanya sama yang sesama jenis. Nah, sebutan dia adalah pria cisgender gay. Ya. Nah, nanti teman-teman ketika di lapangan nanti tajam nih. Kalau teman-teman bisa menganalisis ini ya. Itu kita melayani orang jadi apa ya? Tepat sasaran. Apa nih kebutuhan dia? Kebutuhan dia di masalah krisis identitas gender atau seksualitas. Beda loh. Itu dua hal yang berbeda. Dia masalah identitas gender, lagi krisis identitas gender, dia merasa diri dia laki-laki atau perempuan, itu berbeda dengan masalah orientasi seksual. Dia lagi merasa bingung, kok gue suka sama laki-laki aku ya? Gue laki-laki, kok gue suka sama laki-laki? Nah ini masalah orientasi. Beda sama yang tadi sebelumnya. Dia merasa bingung sama identitas dia laki-laki atau perempuan. Itu beda loh. Nah dengan kalian bisa membedakan ini, nanti penyelesaiannya, solusinya juga bisa kita sediakan dengan lebih tepat sasaran. Nah kalian nggak bisa dapat solusi kalau kalian nggak paham ini dulu. Nah, pahami dulu, gitu ya. Nah, terus ada tipe yang lain, teman-teman. Ada pria, tapi dia merasa diri perempuan, gitu ya. Ekspresi gendernya bisa perempuan, bisa pria, ya, tergantung ya. Tapi orientasi seksual dia bisa 3, bisa hetero, bisa homo, bisa bi, ya. Nah, sebutannya apa nih? Sebutan dia adalah pria transgender. Kenapa? Karena dia merasa diri dia perempuan. Identitas gendernya perempuan. Makanya dia transgender. Gitu ya. Terus apa orientasi dia?
hetero, homo atau bi. Ya, tinggal disatuin. Hetero kalau dia hetero, gay kalau dia homo, biseksual kalau dia bi. Ya, biseksual. Jadi ingat, identitas gender tidak sama dengan orientasi seksual. Ya, itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Terus ke perempuan, kita ke perempuan. Perempuan, dia merasa diri dia perempuan, terus ekspresinya perempuan, orientasinya hetero. Sebutannya apa? Perempuan cisgender heteroseksual, ya. Oke. Terus kalau dia perempuan, identitasnya perempuan, ekspresinya perempuan, tapi dia homoseksual gimana? Sebutan dia adalah perempuan cisgender lesbian. Ya. Dia perempuan, terus dia merasa diri pria, ekspresi gendernya bisa seperti pria atau perempuan, orientasi seksual dia hetero atau homo atau bi. Bisa disebut apa? Perempuan transgender heteroseksual atau lesbian atau biseksual. Nah, terus kalau dia perempuan atau pria, terus dia nggak merasa dia perempuan atau laki-laki nih. Nah, ini agak susah nih. Ya, ini asing di Indonesia, masih belum asing, masih belum terlalu orang paham ya. Tapi di negara apa namanya? Sebenarnya bukan produk barat ini ya, bukan barat. Di Indonesia pun nanti ada, nanti kita lihat ya, di Bugis. Di Bugis ada yang non binary. Ada yang bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Ada. Tapi ini masih jarang. Di Indonesia masih jarang. Nah, tapi orang kayak begini ada. Nah, sebutannya dia apa? Sebutannya dia bisa ini nih. Perempuan atau pria queer atau non binary. Perempuan atau pria queer. Queer itu artinya cair, liquid, apa namanya, bisa berubah-berubah, ya. Nah itu sebutannya. Kalau dia sampai non binary gitu ya, nah itu kita bisa sebut dia queer atau non binary. Oke, lanjut dulu ya. Kita lihat contohnya. Emang ada kok di Indonesia. Waduh, ada di Bugis. Ini suku asli Sulawesi Selatan teman-teman. Mengakui ada 2 jenis kelamin, tapi 5 gender. Tuh bayangin. Beda nggak orientasi apa jenis kelamin sama gender? Beda loh. Laki-laki bisa juga jenis kelamin laki-laki atau perempuan kan, penis atau vagina. Tapi penis vagina itu nggak menentukan bahwa ya cuma laki-laki perempuan doang. Di sini ada yang namanya orowane. Orowane itu laki-laki, punya penis terus dia merasa diri laki-laki. Ada makunrai. Makunrai itu dia punya vagina dan dia merasa diri dia perempuan. Ya ini cisgender dua-duanya ya. Cisgender yang 2 ini. Nah, yang 3 di bawah ini nih yang unik. Ada yang namanya calabai. Calabai itu punya penis. Tapi dia hidup sehari-hari menyerupai perempuan. Pakai baju perempuan, tampilan seperti perempuan, ada lipstik, ya bentuk tubuhnya dibikin seperti perempuan, dia calabai. Lihat tuh mukanya ya, mukanya laki-laki. Tapi ekspresi gendernya dan apa identitas gendernya dia merasa diri perempuan. Ada yang namanya calalai. Ya, calalai. Calalai itu perempuan, punya vagina. Tapi dia menyerupai laki-laki. Dia hidup sehari-hari jadi lelaki. Ya. Nah, ada bisu. Nah, bisu ini pendetanya orang Sulawesi Selatan ya. Ini bagian apa namanya? Istilah itu kepala suku untuk bagian agama. Nah, bisu ini tidak mengasosiasikan dirinya pada laki-laki atau perempuan. Ya udah bisu aja namanya. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Dia bisa punya vagina, bisa punya penis, tergantung. Dan orang nggak akan bertanya kamu laki-laki atau perempuan, karena orang tahu dia bisu. Nah, suku Bugis menyadari bahwa sifat maskulin belum tentu dimiliki semua laki-laki. Perempuan juga belum nggak selalu feminin. Nah, bagi suku Bugis ini beda-beda. Ya, orang bisa jadi perempuan, laki-laki, atau laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, atau bahkan bukan laki-laki atau perempuan. Jadi jelas bahwa sebenarnya homoseksualitas atau sebenarnya diversitas gender ya, diversitas gender, keragaman gender itu bukan produk barat. Wah, kita kena dari barat nih. Bukan. Di Indonesia juga udah ada. Sulawesi Selatan. Koko punya penelitian, Koko ada buku satu. Bukan tulisan Koko ya, tapi Koko meneliti terus baca buku itu. Di Kalimantan, di Jawa itu banyak banget yang begini. Sebelum masa penjajahan. Tapi setelah Belanda masuk dengan etika Anglikannya, Anglo-Saksonnya ya. Kan kalau etika Anglo-Sakson, etikanya Inggris ya. Kalau negara jajahan yang Eropa, itu homoseksual dan diversitas gender itu ditekan.
dianggap sebuah kesalahan. Tapi kalau penjajahnya dari Amerika, kalau satu negara penjajahnya itu dari Amerika atau dari daerah lain gitu ya, itu nggak begitu. Karena di Inggris itu punya satu etika namanya etika Victorian ya. Etika Victorian. Mereka itu sangat, ini pengaruh dari abad pertengahan juga. Mereka itu sangat apa namanya? Melihat seks itu sebagai sesuatu negatif. Negatif banget. Maaf ya, ini aku kasih contoh ya. Seks dan gender itu dilihat sangat negatif oleh daerah Inggris dan Eropa gitu ya. Contohnya apa? Di apa namanya? Di kebudayaan Victorian ya di Eropa itu. Oke, waktunya udah mau habis ya. Oke. Oh, sorry. Dikit. 2 menit. Di Victorian itu mereka laki-laki perempuan dulu ya, kalau berhubungan seksual itu nggak boleh lepas baju. Nggak boleh lepas baju. Jadi laki-laki perempuan masih pakai baju. Tapi di bagian celananya dibolongin dikit. Punya laki-laki dan punya perempuan dibolongin supaya bisa terjadi penetrasi. Segitunya sama gender dan seksualitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia ketika Belanda masuk itu ada peraturan mengenai yang gendernya begini, yang aneh-aneh gini ya, yang beda-beda gitu ya. Yang homoseksualitas juga dilihat sebagai satu hal yang kriminal, pidana. Itu ada pengaruh dari kolonialisme, dari penjajahan ya. Jadi hati-hati, nggak semuanya, misalnya soal gender ini ya, soal yang gini ya. Wah, kok ini kayaknya dosa nih ini. Aduh, ini semuanya ini warisan dari Barat nih. Nah, enggak, ini dari Indonesia loh, ini Indonesia. Kalimantan dan Jawa juga punya hal yang sama. Jangankan Kalimantan dan Jawa, teman-teman. Di Yahudi ada 6 gender. Yahudi. Zakar laki-laki, Nekeva perempuan, androginos itu seorang yang memiliki karakteristik laki-laki, punya penis dan mengeluarkan mani, dia bisa bisa ejakulasi ya. Tapi dia juga sekaligus perempuan. Karena dia ketika terlahir masa pentahiran ibunya itu selama ya atau sama lamanya dengan ketika ibunya itu melahirkan anak perempuan. Kan di Yahudi itu kalau kamu lahirin anak laki-laki sama anak perempuan itu beda. Anak perempuan itu kalau lebih panjang kamu najisnya. Kalau laki-laki itu najisnya sebentar. Nah, terus dia juga androginos ini tidak menikahi janda kerabatnya, ya, nggak melakukan perkawinan leviran dan tidak memperoleh warisan. Ya, androginos jadi seorang yang karakteristiknya laki-laki, tapi hidupnya seperti perempuan. Itu androginos. Itu di Yahudi ada. Ini ada di Talmud dan Midras. Ya, teman-teman bisa cari. Nanti aku kasih ayatnya kalau mau. Tapi kayaknya susah, itu bahasa Ibrani soalnya. Ada yang bahasa Inggris sih. Kalau teman-teman mau baca nanti japri aja. Aku nggak bagi ke umum supaya kalian nggak bingung ya. Terlalu banyak nanti. Nah, ada namanya tumtum. Nah, tumtum apa tuh? Tumtum itu nggak jelas karakteristik seksualnya. Seperti contohnya Dina. Dina itu anaknya si Yakub kan. Menurut Midras, Dina itu ketika dalam perut dia bukan perempuan. Dia tuh laki-laki. Cuma karena ketika dia dia berdoa, si Yakub ini berdoa, ya, akhirnya jadi perempuan ketika keluar. Jadi menurut kebudayaan Yahudi, Dina anaknya si Yakub itu tumtum, bukan perempuan, dia tumtum. Ya, belum pernah dengar kan? Aneh kan begini-gini kan? Nah, sama, gue juga kaget waktu baca. Ada namanya Ailonit. Ailonit itu terakhir sebagai perempuan, tapi menjadi seperti pria ketika puber. Waktu puber jadi pria, tubuhnya fisiologinya jadi laki-laki. Salis itu lahir sebagai pria, tapi menjadi perempuan ketika puber. Nah, ini ada di Yudaisme, teman-teman. Dan ini semua bukan dari Barat loh. Yudaisme itu bukan dari Barat, udah dari Timur Tengah kuno sana. Jadi kalau kita bilang bahwa, misalnya orang kayak transgender gitu-gitu, ini pengaruh Barat nih. Itu salah. Itu keliru. Karena di kebudayaan Timur Asia, seperti tadi Indonesia dan di Yahudi, juga ada begini. Jadi sangat keliru ketika kita menyimpulkan bahwa transgender itu produk Barat. Itu udah keragaman gender yang sangat sangat ada sejak dulu gitu. Nggak bisa dinafikan gitu, nggak bisa dihindari. Gitu loh. Ya, kok tunggu bentar ya, kok ini hilang ya? Ya ampun. Apa ya? Nggak bisa stop screen. Oke. Nah, oke. Itu dulu, teman-teman. Jadi, inilah keragaman gender, teman-teman. Jadi, ada identitas yang beda, seksual orientation yang beda. Silakan kalau mau nanya.
Ini dulu ya. Nanti kita istirahat bentar. Ada yang mau nanya nggak? Apa bingung? Maksudnya beda paham gimana? Maksudnya gimana? Coba boleh jelasin nggak Yuli? Oh, maksudnya kita belum bisa menerima ya. Oke, gini teman-teman. Kalian harus bedakan dua hal. Iman dan konstruksi teologi. Ingat, iman dan konstruksi teologi. Atau pemikiran teologi kalian. Iman kita tuh nggak bisa goyang dengan kita menerima bahwa gender itu banyak. Iman kita tuh nggak bisa goyang terhadap Yesus, nggak bisa. Yang goyang itu adalah pemikiran kita yang udah lama ini laki-laki perempuan, itu yang goyang. Jadi ini nggak ada hubungan sama iman loh ya, beda loh. Kalau iman itu kita harga mati, Yesus juru selamat. Yesuslah penyelamat kita. Nggak bisa goyang. Yang goyang itu bikin kita galau ya. Konstruksi teologi kita, pemikiran kita tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang seharusnya, dan apa yang tidak seharusnya. Ketika ada pengetahuan baru masuk, itu memang terbiasa jadi gitu. Pokok juga begitu, waktu dengar pertama, loh nggak bisa gini dong, kan kejadian 2, kejadian 1 cuma bilang laki-laki perempuan. Gimana banyak begini? Loh emang kenyataannya begini gimana? Berarti teks itu yang mesti kita tafsir ulang. Berarti ada konteks tersembunyi dalam teks itu. Nanti Koko kasih tahu di bagian kedua. Nanti Koko bahas teks itu. Jadi kalau kalian masih kelas ya, termasuk Yuli ini ya, nggak apa-apa, telan dulu aja. Tapi gini loh, ingat satu hal. Mau dia gendernya apapun, selagi dia punya nafas, dia punya roh, dia itu manusia yang patut kita kasih sama seperti yang lain. Kalau kita sampai kelas sama orang gara-gara ya, dia dalam tanda kutip lain dari kita, berarti teman-teman, kasih kita tuh bersyarat. Bukankah kita dipanggil untuk mengasihi tidak bersyarat? Kalau sampai perbedaan gender, perbedaan suku, warna kulit, orientasi seksual, menjadikan kita nggak bisa menerima orang lain, menjadikan kita nggak bisa mengasihi orang lain, something wrong with our theology. Ada yang salah dengan pemikiran kita, teologi kita, pemahaman kita tentang apa yang benar dan salah. Kalau sampai kita bisa musuhin orang karena membela satu pemikiran tertentu, dari buahnya lah engkau akan melihat, kata Tuhan Yesus kan. Kalau buahnya kasih, buahnya penerimaan, itu berarti engkau menghidupi hukum kasih itu. Ya kan? Memang nanti ada diskusi selanjutnya adalah apakah bisa kok orang Kristen tapi dia misalnya nggak menetapkan diri laki-laki atau perempuan. Nanti kita ngobrol ya. Nanti kita ngobrol di situ. Tapi gini ya, kalau kita nggak bisa menerima paham bahwa gender itu banyak, malam ini nggak apa-apa. Tenang aja dulu. Pokoknya juga gitu. Oh, studi gender di UI. Aduh, denger gini-ginian, gila. Aduh. Sampai studi gender itu udah sampai titik begini. Orang melakukan hubungan seks di luar nikah pun, itu adalah sebuah hak ketubuhan. Tuh. Studi gender di luar sana itu udah begitu. Hubungan seks di luar nikah itu hak tubuh seseorang. Kalau di negara merdeka berarti nggak ada orang yang boleh mengontrol tubuh seseorang, termasuk ketika dia berhubungan seks sama siapapun, dalam status apapun. Mau nikah nggak nikah boleh katanya. Tuh, stres nggak? Wah, stres. Dengar begitu stres. Tapi kan kita nanti saring pelan-pelan. Kita telan apa yang bisa kita telan, kita telan. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau gender, kok rasa bisa ditelan. Gender itu banyak, kita bisa telan. Kenapa? Karena faktanya begitu. Mau telan nggak ditelan, tetap harus ditelan, gitu kan? Cuma mungkin belum siap, masih kaget. Kok gitu ya, nggak cuma laki-laki perempuan ya? Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah ketemu, kita bergaul sama mereka, lihat mereka punya hati yang tulus juga cari Tuhan, pengen benar-benar sembayang cari Tuhan, wah kita beda deh.
Kok ketemu berapa transgender ya? Dengar transgender ngomong ya, dengerin webinar mereka. Kok hati kok berubah. Mereka ternyata sama dengan kita. Cuma beda gendernya doang. Tapi hati mencintai Tuhan, buat hidup bagi sesama, itu luar biasa. Bahkan kalah kita yang normal. Dalam tanda kutip normal ya. Bahkan kita kalah yang normal. Mereka lebih rohani daripada kita. Ya, jadi nggak bisa dibilang apa ya? Oh, kamu ini gender lain, kayaknya kamu nggak akan bisa mencapai kesucian yang Tuhan harapkan gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Karena kesucian itu bukan masalah darah dan daging, bukan masalah gender ya, tapi masalah karaktermu seperti Yesus apa enggak. Kan gitu, ya nggak? Oke, Yuli ya, jadi nggak apa-apa telan dulu, jangan kayak kaget. Nanti kalau makanya koko bukain banyak takut kaget. Ini Yahudi sama Bugis aja deh. Ya banyak. Nanti kalau Kalimantan, Jawa dibuka, waduh itu. Tapi nggak apa-apa, kalian mesti belajar gini ya. Terimalah sebuah kenyataan meskipun pahit, ketimbang sebuah kebohongan yang manis. Gitu loh. Bisa nggak bohong malam ini cuma kita simplifikasi aja, cuma oh ya kita laki-laki perempuan aja bahasnya ya. Bisa, cuma kalian nggak akan berkembang. Terus ketika nanti menghadapi di lapangan ada masalah begini, kalian bingung. Wah gimana sikap kita terhadap mereka kok? Terima atau tolak? Nah, kalau malam ini kan kita dapat satu sikap kan. Kita terima mereka tanpa peduli identitas gendernya apa. Kan gitu. Ya, oke. Nggak ada lagi. Kita istirahat sampai 2:05 ya. 2:05. 20:05. Sampai jam 2 subuh kita istirahat ya. Ya, oke. Jam 2, jam 20:05. Oh, sampai 10 ya. Oke, Lisa. Kamu baik sekali ya. Koko pelit berarti. Oke, thank you semua. Dan kita masuk dalam gender dysphoria dan bagaimana sih perspektif Kristen tentang tadi tuh. Wah, ada diversitas gender ya, keragaman gender. Terus ini juga masalah gender dysphoria nanti pada anak dan remaja ya. Gimana sih? Ayo. Kita lihat ya. Nah, di slide yang pertama, karena Koko udah banyak ngomong tadi, sekarang biarlah video yang ngomong ya. Nah, jadi bagaimana sih di gender dysphoria itu maksudnya apa Toko? Nah, selamat menyaksikan ya. Oke. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Oh yeah. Try again. Push the pedal to the pavement. Always dreaming that we'd make it. In the rear view, our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Try again. Oh yeah.
Oke, jelas nggak videonya? Apa perlu diulang lagi? Nonton sekali paham? Mau putar lagi? Atau udah paham ya? Cukup ya? Oke. Nah, jadi teman-teman, inilah yang kita sedang hadapi. Jadi ada fakta bahwa kita sedang menghadapi satu masa yang nggak mudah ya. Satu masa yang nggak mudah. Sebenarnya dari dulu juga udah ada sih fenomena ini, cuma belum terekspos aja, belum ke-expose. Nah, sekarang udah ada expose-nya ya, udah terekspos dan kita udah bisa tahu keadaan orang, kita udah bisa dengerin orang gimana pengalamannya. Jadi kita agak kaget gitu ya, kok bisa begini ya. Nah, ada nggak kok faktor-faktor media misalnya orang mau ikut-ikutan gitu, berubah gara-gara lihat satu idol atau panutannya mengubah misalnya jenis kelamin tadi ya. Tadi bukan transgender mengubah jenis kelamin, salah itu. Ini videonya keliru, dia salah kasih istilah. Harusnya itu transseksual. Kalau sampai mengubah jenis kelamin itu namanya transseksual. Ya, transseksual beda sama transgender. Kalau transgender itu identitasnya yang berubah di otaknya. Tapi kalau transseksual itu alat kelaminnya yang diubah. Ya, nanti ada satu lagi namanya transvestit. Transvestit. Apa itu transvestit? Tuker baju. Kelaminnya sama, tapi dia nggak mau pakai baju cowok. Dia pakai baju cewek misalnya kalau dia cowok. Atau sebaliknya. Itu transvestis. Ya. Jadi ada waria-waria yang teman-teman nanti lihat di jalan ya. Dia laki-laki tapi pakai baju cewek gitu. Terus dia ngamen. Itu namanya bukan transseksual. Itu transvestis. Transvestis. Ya. Dia pakai baju yang berseberangan sama gender dia. Ya. Itu namanya transvestis. Nah, kayak begini gimana nih kok? Ada nggak pengaruh dari lingkungan? Ya ada juga gitu ya. Ada pengaruh lingkungan, tapi tadi disinggung ya. Kemungkinan besar gender dysphoria ini karena masalah hormonal ketika di rahim. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini. Jadi ketika seorang janin laki-laki misalnya, janin laki-laki atau janin perempuan terpapar dengan hormon seberangnya, laki-laki terpapar hormon estrogen atau perempuan terpapar hormon testosteron gitu kan, seberangnya tuh ya, berlawanan ya hormonnya ya. Nah, itu bisa terjadi gender dysphoria ini. Jadi bisa dibilang bahwa gender dysphoria ini bukan sebuah bukan sebuah tren semata. Bukan cuma tren doang, tapi dia juga permasalahan klinis. Permasalahan klinis yang orang tuh nggak pernah minta untuk begitu. Gitu loh. Jadi udah terberi, bahasa gitu. Terberi. Apakah itu cacat kok? Pokok nggak akan bilang itu cacat. Tapi itu lebih ke varian genetik kayaknya, varian hormonal ya. Itu memang ya, entah terlepas dari masalah itu orang psikologis yang bisa jawab ya. Terlepas itu sebuah penyimpangan atau enggak, tapi kita bisa bilang bahwa itu adalah sebuah fenomena yang alami gitu, terjadi secara alami di perut dalam rahim seorang wanita, seorang perempuan. Jadi kalau kita bisa bilang adalah gender dysphoria ini sementara kita bisa simpulkan ini bukan sebuah hal yang orang tuh kehendaki. Pasti orang nggak mau. Apalagi orang kan tahu kan di Indonesia itu orang tuh sangat transfobia. Transfobia. Transfobia itu artinya apa? Transfobia itu adalah ketakutan atau keengganan, kebencian terhadap orang yang trans. Entah itu transgender, transseksual atau transvestis. Sekarang logika aja deh, mau nggak orang kayak begitu ya, tapi dia cuma pengen keren-kerenan doang. Di Indonesia kayaknya itu nggak keren deh. Orang kalau sampai bisa begitu, itu berarti dia mungkin ada masalah klinis. Dia nggak akan mungkin mau untuk keren-kerenan, kayaknya enggak deh. Kalau di Amerika atau di Eropa mungkin masih bisa, karena di situ kan sangat terbuka ya. Orang mau cari sensasi mungkin bisa. Tapi kalau di Indonesia kayaknya itu kemungkinan kecil orang nyari sensasi. Jadi kalau kalian nanti di lapangan, nih, kalian nemuin hal ini apa ya? Ini jangan kalian curigai, ini orang cari perhatian doang nih. Jangan. Kayaknya kecil kemungkinan. Kayaknya kecil kemungkinan buat orang cari perhatian doang kayak begini-gini. Ya. Nah, jadi malam ini arah kita itu bukan pengen bahas yang kontroversi. Enggak. Kita sekarang berdiri di titik yang sama loh, teman-teman. Kita tuh mau melayani remaja, pemuda yang kedepannya kita nggak tahu siapa mereka yang akan kita temui gitu.
Nah, sekarang kita belajar, kita equipping diri kita untuk membuka mata selebar mungkin, supaya ke depan kita mungkin bisa riset lebih dalam kalau kita ngadepin ya. Kita bisa riset lebih dalam, cari tahu lebih dalam, bagaimana sih hadapin begini, ya kan? Nah, dan ini hari ini Koko harap bisa memberikan satu starting point gitu loh, titik awal supaya teman-teman peka atas fenomena ini gitu. Dan ini real yang terjadi. Nah, kalau aku kasih gambaran ya, aku kasih gambaran. Nah, ini tuh gender dysphoria yang terjadi, ya. Gender dysphoria tuh bisa terdiri dari dua, bisa binary, bisa non binary, ya. Nah, yang binary itu gimana? Yang binary itu maksudnya kalau nggak laki-laki dia perempuan gitulah, ditukar-tukar gitu ya. Kalau dia perempuan dia ngerasa laki-laki, ya. Kalau transman itu kan artinya dari perempuan ke laki-laki. Kalau transwoman dari laki-laki ke perempuan, ya. Atau ada yang non binary, dia nggak merasa diri laki-laki dan perempuan. Kayaknya gue nggak dua-duanya deh. Gue gender queer atau demi boy itu setengah laki-laki, demi girl itu setengah perempuan, neutrois itu nggak merasa punya laki-laki dan perempuan, netral aja gitu ya. Gender fluid artinya dia kadang-kadang bisa ngerasa laki-laki, dia kadang-kadang bisa ngerasa perempuan, itu gender fluid. Bigender dia merasakan laki-laki dan perempuan sekaligus. Agender dia merasa gue nggak laki-laki nggak perempuan gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Tapi kalau yang non binary ini masih agak jarang di Indonesia, agak jarang. Karena di Indonesia kan struktur berpikirnya masih laki-laki perempuan, ya kan? Jadi banyak kan di sini nih di binary di Indonesia ya. Tapi yang non binary juga ada, tapi nggak terlalu terekspos dan jumlahnya nggak banyak. Nah terus dengan fakta begini gimana kok? Kan ini kan masalah ilmiah juga ya, masalah psikologis, ilmiah, kedokteran, medis ya. Dan bagaimana pandangan kita sebagai seorang Kristen? Kok masuk ke sini ya? Kan bagian Koko di situ ya. Koko bicara di keahlian Koko ya, kebidangan Koko. Nah, bagaimana Kristen melihat gender? Binary atau enggak sih kok sebenarnya? Nah, teman-teman tergantung teman-teman memaknai kejadian 1 dan 2. Ya, sebenarnya ini tergantung. Perspektif Kristen pun nggak tunggal. Kayak Koko udah bilang ya, soal Tritunggal aja orang bisa jamak banget. Bisa banyak banget pemikiran. Sama dengan masalah gender. Tergantung kalian memaknai kejadian 1 dan 2 gimana. Kalau kalian adalah grup atau geng geng konservatif ya, geng yang melihat bahwa wah pokoknya begitu. Kalau nggak begitu berarti salah. Ya berarti kalian adalah yang mendukung gender itu harus kalau nggak laki-laki perempuan, nggak boleh pindah, nggak boleh berubah, gitu ya. Dan masalah-masalah medis itu buat-buatan doang, gitu. Itu mah cuma tren-tren aja. Gitu. Nah itu konsekuensinya kalau kalian mempelajari kejadian 1 dan 2 itu sebagai satu hal yang literal, harafiah, ya. Tapi kalau ngajuin satu pendekatan lain, yang namanya theological history. Kejadian 1 dan 2 itu bukan absolute history, yang artinya tuh ya ceritanya begitu gitu ya. Adam dan Hawa laki-laki perempuan satu terus nikah punya anak, dia incest sama anaknya supaya punya anak lagi. Gitu ya. Anaknya nikah sampai sesama saudaranya incest gitu ya. Enggak. Theological history itu melihat gini. Kejadian 1 sampai 11 itu sejarah sih. Tapi diceritakannya bukan bukan kejadian yang sesungguhnya. Itu cerita yang cerita yang dibuat sederhana untuk menyampaikan satu pesan. Gitu, dibuat sederhana. Jadi Adam Hawa gitu ya. Punya anak, anaknya banyak gitu. Nah, ini untuk menyederhanain aja bahwa manusia itu berasal dari nenek moyangnya yang namanya Adam dan Hawa. Terus berasal dari Tuhan. Jadi disederhanain aja. Makanya teman-teman nggak ketemu apakah anak-anak Adam dan Hawa itu incest apa enggak. Kan iya kan? Kalau cuma dua manusia berarti anaknya mesti incest dong. Kan nggak ada manusia lain kan? Nah, apakah mereka incest? Itu sering kita tanyain kan? Nah, kalau kalian memahami sebagai theological history, dia adalah sebuah cerita yang disederhanakan, maka sebenarnya cerita Adam dan Hawa itu bukan cerita satu orang, terus nikah, punya anak, anaknya incest. Bukan. Tapi Adam dan Hawa ini perwakilan dari seluruh umat manusia yang Tuhan ciptakan. Jadi more than 2, lebih dari 2. Tapi diwakili dengan laki-laki yang disebut Adam, ya, kelompok laki-laki diwakili Adam, kelompok perempuan diwakili Hawa. Nah, jadi laki-laki dan perempuan, manusia yang banyak itu diwakili oleh Adam dan Hawa. Ya kan?
Nah, ini kalau kalian baca sebagai theological history, yang artinya Kejadian 1 dan 2 itu memang sih menceritakan sejarah manusia berasal, yaitu dari Allah, ya kan? Tapi dia nggak bermaksud untuk menceritakan secara detail caranya gimana, sainsnya gimana, evolusi atau kreasionis. Dia nggak bahas itu. Dia bahas who are the creator, who were the creator. Siapa pencipta dari laki-laki dan perempuan dan seluruh manusia di bumi ini. Ya kan? Nah, jadi kalau theological history itu melihat Kejadian 1 sampai 11 itu nggak menceritakan sejarah yang runtut. Runtut dalam arti apa ya? Ya begitu gitu loh. Di buku sejarah tertulis, nanti harus ada penemuan arkeologinya. Nggak harus. Karena itu apa ya? Sebuah cerita yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Sama kayak Malin Kundang. Malin Kundang. Malin Kundang itu theological history. Sebuah sejarah yang menyampaikan sebuah pesan. Sejarahnya di mana? Sejarahnya di sini. Ketika ada anak yang durhaka sama orang tua, itu kan ada kan banyak kan di mana-mana kan. Nah, kisah itu dibuat untuk memperingati mereka yang durhaka. Hati-hati loh, jangan durhaka. Orang durhaka tuh ujungnya nggak baik, ya kan? Nah, itu theological history. Sejarahnya ada. Bukan berarti nggak kita bilang Kejadian 1 dan 2 itu sejarah teologis, bukan sejarah yang empiris gitu ya. Ketika kita bilang dia teologis, artinya, wah berarti nggak benar dong kok. Kejadian 1 dan 2 bohong dong. Bukan. Dia menggambarkan sejarah tapi nggak eksak, nggak apa ya, truly begitu loh gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kita memahami Kejadian 1 dan 2 itu mesti dalam konteks dia adalah sebuah kisah yang dibangun untuk menjelaskan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah asal-usul. Bahwa manusia itu dari Allah, itu titik. Makanya kalau kalian nanti lihat di Kejadian 1 ya teman-teman ya. Ini kalau nggak ada waktu cukup ya. Itu tuh sebenarnya Kejadian 1 itu di 3 hari pertama, kalau teman-teman lihat ya, 3 hari pertama itu penciptaan tempat tinggal dari makhluk 3 hari terakhir. Aku ulangin ya. Kejadian 1 itu 3 hari pertama itu adalah penciptaan tempat tinggal dari makhluk yang 3 hari terakhir. Lihat deh. 3 hari ke atas itu yang apa namanya? Yang abiotik, lingkungan abiotik ya bahasa biologisnya ya. Lingkungan matinya 3 hari pertama coba lihat. Udara ya kan, yang hari pertama kan apa langit terang gitu ya. Kedua tuh air, ketiga tuh daratan ya kan. Nanti hari ke-4, 5, 6 itu yang menghuni 3 ini nih. Ada burung, ada ikan, ada manusia. Nah, dari struktur sastranya aja udah kelihatan bahwa dia tuh pengen nyampein sesuatu, bukan nyampein histori kayak sejarah di buku sejarah kita gitu loh, menjelaskan secara eksak, secara real. Enggak. Dia ingin menjelaskan satu goal, yaitu bahwa semua segala sesuatu itu berasal dari Allah. Ide utamanya itu di Kejadian 1 pasal 1. Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu ide utamanya. Didukung sama ayat seterusnya. Jadi, kalau kita pahamin begini teman-teman, kita akan berpikir begini. Kita akan punya pemikiran begini. Bahwa laki-laki dan perempuan yang Tuhan tulis pun melalui Musa ya, itu pun merupakan konsep pinjaman doang. Konsep pinjaman. Allah dalam wahyunya nggak terbatas ya, dia harus menyampaikan firman ke manusia kan. Makanya mau nggak mau dipakai bahasa manusia, budaya manusia. Nah, dan budaya yang ada hari itu adalah budaya yang patriarkal. Patriarkal itu berpusat pada laki-laki. Dunia pemikiran laki-laki. Ya, kalau teman-teman lihat tuh di Kejadian 5 ayat 1, keturunan Adam, itu nggak ada nama cewek. Coba lihat. Yang ditulis cuma Adam melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Habis itu laki-laki disebut. Habis itu perempuan kemana? Nggak disebut. Nah, di situ kan kita udah bisa lihat bahwa Alkitab ini, kita nggak boleh bilang bahwa wah Alkitab ini apa ya, mencatat setiap detail kebenaran. Enggak. Dia hanya mencatat pesan-pesan yang penting. Dan dia memiliki fitur budaya yang kita harus apa ya? Kita harus dalam tanda kutip tuh bisa pisahkan antara budaya dan kebenaran. Kebenaran itu disampaikan lewat budaya. Ya. Jadi Tuhan kan mesti nyampein lewat budaya yang dikenal dong hari itu kan. Masa dia nyampein sesuatu yang dikenal di abad 21 kan bingung kan. Jadi Tuhan nyampein dengan bahasa hari itu. Laki-laki dan perempuan.
masyarakat yang patriarkal dan biner. Cuma ada laki-laki perempuan kan. Nah, Tuhan pinjam budaya itu untuk menjelaskan bahwa seluruh manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Nah, buktinya apa? Kejadian 1 ini mendukung, kejadian 1 dan 2 ini mendukung ada gender yang lain itu apa? Buktinya apa yang lain? Buktinya lihat teman-teman, di Midrash, Talmud, hukum Yahudi ya, itu membuka diri terhadap keberagaman gender. Kan kejadian 1 dan 2 kan kitabnya orang Yahudi teman-teman. Kita harus akui dong. Bukan kitab orang Kristen itu. Kitab orang Yahudi kan. Kalau misalnya benar kitab Yahudi itu cuma membuka diri pada 2 itu, laki-laki dan perempuan, maka harusnya di Midrash, Talmud, dan hukum Yahudi itu ditentang keras. Itu nggak usah diomongin harusnya. Udah ngomong laki-laki perempuan aja. Jangan ada androgynus, ada tum-tum, nggak usah diomongin. Kan kejadian 1 dan 2 itu. Bertentangan dong kalau enggak. Nah, tapi ternyata teman-teman, kebudayaan Yahudi, sang pemilik kitab itu, ya, memperluas kategori gendernya. Kategori gender dalam hukum Yahudi itu luas. Itu berarti bahwa kejadian 1 dan 2 itu apa ya? Orang Yahudi pun mengakui bahwa kejadian 1 dan 2 ini adalah apa ya? Ringkasan penciptaan gitu loh, ringkasannya aja. Tapi nggak kasih detail-detailnya. Apakah ada gender lain gitu? Enggak. Itu harus ditemukan di kehidupan nyata. Kejadian 1 dan 2 memberikan info tentang who were the creator. Siapakah sang pencipta? Ya. Tapi mengenai ciptaan, mereka lihat, mereka temukan sehari-hari di kehidupan nyata. Karena kehidupan nyata pun wahyu Allah, teman-teman. Ya kan? Anugerah Tuhan. Nah, disitulah mereka memahami bagaimana manusia ciptaan Allah. Ternyata ada lebih dari 2. Ada tadi tum-tum, androgynus, ya, salis, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kejadian 1 dan 2 kita pahamin pakai kacamata yang saklek gitu ya, perempuan laki-laki doang. Nah, terus kenapa Yahudi membuka kemungkinan terhadap 6? Ya enggak? Nah, berarti kan kita yang Kristen ini berarti ada sesuatu yang apa ya, menghalangi kita untuk menerima yang lain. Entah itu masalah kolonial tadi ya. Teologi kita kan diwarisi dari Eropa. Ya kan? Ingat nggak? Teolog-teolog kita kan Eropa. Buku kita yang keren dari mana? Wah, dari orang barat ya. Kalau KKR yang rame itu dari mana? Kalau pendeta Jember, rame nggak? Pendeta Madura, pendeta Ketapang, rame nggak KKR? Oh, sepi. Coba pendeta Amerika, pendeta Inggris, ya. Waduh, namanya yang keren-keren. Waduh, gila, itu rame KKR. Itu kita nggak usah bohong deh. Kita mewarisi teologi barat. Yang sangat menutup diri terhadap diversitas gender. Karena asal dari abad pertengahan, teman-teman. Abad pertengahan itu abad apa ya, di mana seks dan gender itu jadi satu hal yang negatif dan dibenci. Makanya di abad pertengahan itu teman-teman akan temukan biara-biara dan siapa namanya? Aduh, aku lupa. Biara-biara dan orang-orang yang selibat ya, yang nggak nikah, itu naik tinggi, ningkat. Kenapa? Karena di abad pertengahan dibilang yang tidak menikah itulah yang suci, yang menikah itu nggak suci. Udah tercemar oleh dunia. Seksualitas itu jahat. Itu abad pertengahan, teman-teman. Padahal di kejadian 1, seks itu diberkati oleh Tuhan. Tuh lihat, ada pergeseran di abad pertengahan. Sampai ke kita tuh geseran udah jauh banget. Jadi sebenarnya kita peroleh ini warisan teologi barat. Yahudi sendiri melihat ada diversitas gender. Nah, bahkan jemaat mula-mula, teman-teman, ini juga terdiri dari identitas gender, ekspresi gender, dan seksualitas yang beragam. Contohnya siapa? Sida-sida dari Ethiopia. Pernah baca di Kisah Para Rasul? Tahu siapa sida-sida? Sida-sida itu orang yang memotong kelaminnya sendiri. Dia jadi aseksual. Dia laki-laki aseksual. Tuh, lihat. Identitas gendernya udah beda. Dia bukan laki-laki dalam arti laki-laki penuh lagi. Dia itu udah setengah laki-laki. Tapi, lihat. Sida-sida Ethiopia itu diterima oleh Tuhan lewat Filipus. Dibaptis jadi Kristen. Itu berarti Kristen tidak menutup diri terhadap gender dan seksualitas yang berbeda dari yang kita pahami hari ini. Buktinya sida-sida dari Ethiopia bisa dibaptis. Kalau misalnya Tuhan bermasalah dengan hal itu, harusnya dia nggak bisa dibaptis. Ya dong? Ya kan? Tapi dia masuk Alkitab ternyata. Nah, ini jadi apa ya? Jadi satu hal yang menarik.
Ternyata kekristenan mula-mula itu menerima seluruh identitas gender dan seksualitas gitu loh. Bahkan sida-sida dari Ethiopia ini juga diterima oleh Tuhan gitu. Jadi orang Kristen. Ya, nanti kita bisa diskusi habis ini ya. Nah, terus gimana kok sikap kita? Apakah itu dosa? Teman-teman ingat tadi yang pertama, nggak ada yang pernah meminta terlahir dalam keadaan gender dysphoria, nggak ada. Artinya, kalau sampai dia terlahir dengan gender dysphoria, itu merupakan anugerah Allah bagi dia. Dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Ingat ya, ayat itu kan? Tuhan yang kasih itu berarti kalau dia sampai terlahir dengan kondisi begitu. Ya kan? Kita berani bilang bahwa itu dia bikin-bikin sendiri. Kan enggak. Apalagi di Indonesia, tadi aku udah bilang ya, itu nggak keren. Ngapain orang begitu? Malu-maluin justru kan? Orang juga beban kali bikin-bikin begitu. Tapi kalau sampai orang mengalami itu, dia laki-laki merasa diri perempuan, nah kita perlu dampingi mereka. Dan ingat, peran gender, ekspresi gender adalah buatan manusia, sehingga bisa berbeda antar kebudayaan. Kita nggak usah mutlakin orang yang misalnya agak melambai gitu laki-laki ya. Kita bilang kamu harus berubah, kamu jadi laki-laki yang penuh, utuh. Jangan melambai begitu. Nah ini keliru. Karena pemikiran kita tentang ekspresi gender sendiri sudah diwarnai oleh pemikiran Indonesia versi Indo. Bukan versi apa ya, versi surgawi, bukanlah. Nggak ada yang versi surgawi, versi dunia semua itu. Ada versi Indonesia, India, Korea, Amerika ya. Jadi bisa beda. Peran gender itu kayak tadi, yang guru tuh laki-laki atau perempuan sih, pilot tuh laki-laki perempuan sih, yang ngasuh anak laki-laki perempuan sih. Itu kan bisa beda. Ekspresi gender juga bisa beda. Nah, oleh karenanya teman-teman, keragaman identitas dan ekspresi gender adalah anugerah Allah yang harus dirayakan. Dia bukan dosa. Memang monokrom tuh indah, ya laki-laki perempuan kan, hitam putih ya, monokrom tuh kan hitam putih. Indah, baiklah, nggak buruk, ya, nggak buruk. Tapi warna-warni itu indah teman-teman. Monokrom memang baik, tapi warna-warni itu indah. Gender dysphoria dan non-binary itu bukan aib, bukan penyimpangan dan bukan dosa. Psikologi udah bilang itu bukan dalam tanda kutip ya, kalau orang misalnya apa namanya, memang ada permasalahan gender dysphoria itu, dia bukan apa ya, bukan penyimpangan yang sampai harus jadi aib, itu udah bisa diterima gitu loh, bisa diterima. Itu dari sisi psikologi. Kalau dari teologi gimana? Dari sisi Alkitab gimana? Justru lebih bisa diterima lagi. Karena orang seperti itu bukan dia yang mau. Gitu loh. Dan Alkitab tidak mengatur mengenai gimana sih laki-laki dan perempuan harus bertindak laku, bertingkah laku gitu ya. Hidup ya. Enggak. Enggak diatur. Maka seluruh gender, ekspresi gender ya, identitas gender patut memperoleh penerimaan yang adil dan setara. Kita mesti adil. Kita perlakuin orang yang sorry ya, laki-laki melambai sama perempuan yang tomboy itu masih adil. Sama seperti dia misalnya orang yang normal dalam tanda kutip ya. Meskipun normal itu kesannya jadi kita bilang mereka tuh nggak normal. Itu sebenarnya penghinaan juga nggak boleh. Karena mereka begitu nggak pernah diminta. Kayak kita ngomongin orang misalnya tuli ya, kita bilang dia nggak bisa tuli, nggak bisa diomongin ya. Badannya nggak utuh, misalnya kita bilang di depan dia cacat lu. Itu kan menghina kan? Ketika kita ngomong orang yang gender dysphoria, kita bilang wah ini nggak normal. Wah dia pasti hancur hatinya. Kita bilang beda boleh, tapi jangan ngomong nggak normal atau menyimpang. Sebaiknya hindari kata-kata begitu. Perlakukanlah mereka dengan adil dan setara. Sama seperti orang yang seperti kita nih ya, mungkin yang dalam tanda kutip pada umumnya ya, pengen diperlakukan. Karena mereka pun tercipta dalam gambar dan rupa Allah. Mereka punya nafas, mereka punya jiwa, mereka punya tubuh. Mereka manusia, teman-teman. Mereka punya manusia. Mereka juga manusia gitu. Nah, jangan sampai gara-gara kita merasa satu konsep agama yang kita pegang itu, kayaknya enggak deh. Enggak boleh deh, harus laki-laki atau perempuan doang misalnya. Atau kalau laki-laki, laki-laki, perempuan, enggak boleh pindah. Atau enggak boleh merasa diri berbeda dari yang itu. Kita merasa kan, begitu ya konsep agama kita, konsep teologi kita ya. Tapi akhirnya kita menganiaya orang lain gara-gara konsep agama itu. Bukankah kita seperti teroris, teman-teman? Mengatasnamakan agama untuk bunuh orang yang beda. Kan sama. Hati-hati loh. Jangan sampai teologi kita itu jadi apa ya, senjata makan tuan.
Kita merasa kita menggunakan dia dengan hebat gitu ya. Tapi ternyata itu menghancurkan kita sendiri. Kita bikin dosa karena teologi kita. Nah, jadi yang bergeser ini teologi kita mesti digeser. Bukan iman kita ya. Iman itu udah nggak mungkin geser, teman-teman. Iman dalam Yesus Kristus itu kita udah percaya, yakin. Cuma pemikiran konstruksi teologi kita loh. Oh, mesti laki-laki, perempuan. Laki-laki, laki-laki, jangan pindah ke perempuan. Perempuan jangan ngerasa laki-laki. Nah, itu yang mesti kita agak longgarin gitu loh. Mesti strukturisasi ulang bahwa ada keragaman di luar sana. Itu kenyataan. Kita mau gimana coba? Udah kenyataan kok. Sekarang kan kita nggak bisa mengubah kenyataan. Yang bisa kita ubah hanya respons kita terhadap keadaan. Maka siapkan diri kita untuk mengubah respons kita terhadap keadaan. Kenyataannya udah begini, mau gimana? Iya kan? Benar nggak? Nah, respons kita terhadap kenyataan inilah yang harus kita ubah. Alkitab bilang semua orang itu gambaran rupa Allah. Dan Paulus sendiri bilang, teman-teman, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Nggak ada orang bersunat, nggak bersunat. Orang barbar atau orang skit. Budak atau orang merdeka. Binary atau non-binary. Transgender atau non-transgender. Nggak ada. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Selagi orang mau mencari Allah dalam keadaannya bagaimanapun ya, dia diterima oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Paulus di Kolose 3:11. Teman-teman bisa baca. Cari, teliti, coba. Konteksnya adalah bicara soal latar belakang orang-orang yang mau mencari Kristus. Paulus bilang latar belakangmu nggak peduli. Statusmu nggak peduli. Yang penting engkau dalam Kristus. Mengubah karaktermu seperti Yesus. Status latar belakangmu itu hanya kulit. Yang menjadi nilai dirimu adalah karaktermu. Jiwamu dalam Kristus. Pikiran dan perasaan yang tersatu dalam Tuhan. Phroneo yang seperti Kristus. Itu yang Paulus tekankan bagi orang Kristen. Bukan penampilan lahiriah. Jadi makanya dia bilang, Yunani, Yahudi, bersunat, tak bersunat, barbar, skit, budak, orang merdeka. Ini bicara soal status latar belakang masa lalu. Dan mereka ketika menerima Yesus. Bagi Paulus itu nggak penting. Yang penting Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam keadaanmu misalnya nanti kita ngadepin ada remaja atau pemuda yang mengalami itu, kita masih bisa ngomong begini. Kita masih bisa ngomong sampai titik ini. Dalam keadaanmu yang bagaimanapun, engkau adalah biji mata Tuhan. Yang penting kau dalam Tuhan, Tuhan dalam kamu. Udah masalah gendermu, identitas gendermu, kamu ngerasa kamu bukan laki-laki atau kamu ngerasa kamu bukan perempuan, itu nggak penting. Itu bisa kita atur secara nanti kita ke psikologi, kita ke medis gitu ya, kita ngomong ke yang lain. Tapi bicara soal kamu bisa nggak mencari Allah, bisa kamu mencapai kesucian seperti yang Allah inginkan, sama aksesnya. Sama kayak kita yang normal, sama. Aksesnya sama. Nggak ada beda sama sekali. Identitas gender dysphoria ya, itu bukan penghalang seseorang untuk bersatu dalam tubuh Kristus, yaitu gereja, ataupun bersatu dengan Kristus itu sendiri. Nggak jadi menghalang. Gitu ya. Jadi inilah teman-teman sikap kita terhadap identitas gender dan gender dysphoria, teman-teman. Silakan kalau mau nanya. Oke, nanti di surga itu bagaimana dengan yang dysphoria kok? Ya, gimana ya? Karena kok belum ke surga juga, jadi jawabnya berandai-andai ya. Berandai ya. Pasti dia akan nanti punya tubuh yang sinkron sama identitas gendernya. Ya. Identitas gendernya dia perempuan, tapi tubuhnya laki-laki. Nanti tubuhnya pasti diubah. Menurut Koko ya. Karena gini, prinsipnya gini. Tuhan itu adil dan dia ingin membebaskan semua orang. Orang kusta aja dia bebasin dari kustanya. Orang pendarahan, Tuhan bebasin dari pendarahan. Orang buta, Tuhan bebasin dari kebutaannya. Masa orang gender dysphoria nggak Tuhan bebasin dari gender dysphorianya? Pasti Tuhan bebasin. Tapi caranya gimana? Aku belum tahu. Dan Alkitab nggak tulis itu kan. Yang dituliskan cuma orang buta, melihat, lumpuh, berjalan ya kan. Nah, tapi di surga pasti ada pembebasan. Pembebasan dari ketidaknyamanan itu loh. Dia mikir dia perempuan tapi baratnya laki-laki. Nah, mungkin di hari kebangkitan dia akan dikasih tubuh perempuan sehingga dia sinkron dengan identitas gendernya. Gitu ya. Thank you yang nanya. Nah, ini yang pertanyaan bagus nih. Berarti di LB3 ada keberagaman gender lagi kok.
Apa jadi laki-laki dan perempuan aja? Ya, Koko nggak tahu ya. Ini jawaban nebak lagi ya. Ini jawaban nebak nih teman-teman. Ini jawaban nebak ya. Tergantung kamu memahami keberagaman gender itu gimana. Sebenarnya jawabannya tergantung ya. Ini kan ngomong nebak-nebak kan. Kalau bagi Koko, keberagaman gender kalau memang di awalnya Tuhan merancang begitu, ada orang-orang yang terlahir begitu ya, ya itu bisa terulang lagi, ada di LB3. Gitu, bisa aja. Ya sama lah, ada nggak orang warna kulit hitam di surga sama warna kulit putih? Ya ada lah. Kulit kuning, ya kan rambutnya botak, ada yang rambutnya lebat, ya kan ada yang sipit, ada yang belok. Ya kalau memang gender jadi, misalnya ya, ini Koko ngomong dalam konteks gini loh. Misalnya keragaman gender itu sebuah anugerah Tuhan, kalau kita tadi udah ngakuin ya, bahwa mungkin di LB3 pun ada lagi. Dan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah gitu. Karena sorry ya teman-teman ya, boleh ngomong satu hal nggak? Tapi agak serem nih, ya nggak apa-apa lah. Tapi ini bukan serem lah, ini emang kenyataannya gitu. Tahu nggak, konsep malaikat di Yahudi, itu tuh punya kelamin. Percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya? Ya udah, ya buka Alkitab. Biar percaya ya. Clara, bacain Clara. Zakaria pasal berapa kemarin ya? Aduh, gue lupa lagi. Bentar, gue cari. Zakaria pasal wait. Zakaria pasal kemarin berapa itu ya? Maafkan saya. Bentar. Zakaria pasal ini. Zakaria pasal 5 ayat 9. Clara coba bacain. Zakaria pasal 5 ayat 9. Zakaria pasal 5 ayat 9. Ini penglihatan tentang malaikat ya teman-teman ya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Nah, ini kan malaikat nih, lihat. Dia laki-laki atau perempuan? Ayo coba. Teksnya bilang apa? Perempuan kan? Nah, kenapa? Tunggu. Gue mau lanjutin ya. Tunggu ya, ini ekstrim ya. Matiin aja Clara, nggak apa-apa. Gue mau. Kok Zakaria bisa ngenalin itu perempuan? Berarti ada apa? Ayo. Minimal ada payudara. Bener nggak? Loh, kok diam? Kok tabu sih ngomongin beginian? Ini biasa tahu. Ya nggak? Rambutnya minimal ya sepanjang seperti orang pemikiran hari itu, terus bentuk tubuh perempuan, betul nggak? Iyalah. Nah, itu berarti teman-teman, persepsi orang Yahudi tentang malaikat, kita kan mewarisi Yahudi nih. Berarti kalau kita mau ngomongin soal teologi malaikat, harus balik ke teologi Yahudi dong, nggak boleh balik ke pemikiran kita sendiri, nggak boleh, nggak fair. Karena Kristen dari Yahudi akarnya kan. Nah, malaikat juga punya kelamin, jenis kelamin. Nah, beranak cucu nggak kok malaikat di situ? Nah, tanya sendiri ya ke sana ya. Tapi kalau udah kelamin, lalu tinggal lanjutin deh, ya. Jadi gini ya, maaf ya. Kalau mau bisa nyimpul, ini kan kita ngomong akademis kalian ya. Ini kan School of Theology ya, namanya School of Theology, kita ngomong akademis. Kalau sampai malaikat sudah ada jenis kelamin, maka di surga kemungkinan malaikat melakukan hubungan seksual itu ada. Ada hubungan seksual antar malaikat di surga. Nah, di sini kelihatan nih. Kita melihat seks itu sebagai satu hal yang kudus atau najis, itu kelihatan. Kalau otak kita mulai begini, wah, berarti di surga nanti ada seks-seks begitu dong. Ih, jorok dong surga. Nah, berarti persepsi kita tentang seks udah salah. Kita udah tercemari sama yang pornografi ya,
persepsi tentang seks adalah sebuah kejahatan, tubuh itu satu hal yang buruk, tapi rohani itu nggak berhubungan seks gitu ya. Nah, konsep kita udah keliru. Udah tercemar abad pertengahan tadi Koko bilang ya. Abad pertengahan itu, produk abad pertengahan. Karena seks itu satu hal yang najis gitu ya. Nah, itu abad pertengahan, teman-teman. Nah, jadi sambungannya apa nih ke LB3? Kalau seksualitas aja ada di LB3, ya, itu berarti gender pun lanjut. Itu bagi Koko nih ya. Nah, jadi kalau kalian setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Karena ini kan ruang belajar kan. Kalian setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Tapi argumentasi Koko gitu ya. Kok mungkin nggak kalau keberagaman gender berkaitan dengan gambar diri yang salah? Nah, masalahnya gini. Penelitian menunjukkan, gini loh. Mereka itu punya gender yang beda dulu, baru gambar dirinya yang terganggu. Bukan gambar dirinya yang salah, terus mempengaruhi gender. Enggak. Jadi dari lahir, anak-anak nih ya, kalian tinggal nonton nanti di YouTube, coba searching transgender kid. Transgender kid umur 6 tahun, 7 tahun. Itu kan mereka belum punya gambar diri. Kok bisa berpikir begitu loh? Mereka merasa mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Orang tuanya baik-baik. Nggak ada masalah orang tua. Gambar diri keluarganya oke. Tapi dia merasa dia bukan laki-laki atau perempuan. Gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya bukan gambar diri yang mempengaruhi keberagaman gender. Tapi keberagaman gender itu sudah ada sebagai satu hal yang kita nggak bisa hindari. Dia tuh kayak varian loh, kayak varian. Varian. Kok ada orang matanya belok, ada yang sipit? Itu berhubungan nggak kok sama misalnya dosa? Kan kita bisa jawab dengan gampang, enggak, itu memang varian, tergantung orang tua lu gitu kan. Nah, kita juga sama. Keberagaman gender tuh bisa nggak sih kok masalah dosa? Ya enggak. Itu masalah varian aja dari orang tua. Kalau hormonnya misalnya dalam diri kita, waktu kita dilahirkan itu ada misalnya hormon yang terpapar beda, ya bisa jadi, apa namanya, punya gender dysphoria tadi. Gitu loh. Bisa. Jadi enggak secara langsung ya, gambar diri itu enggak. Malah cenderung gambar diri itu dipengaruhi oleh keberagaman gender. Ya. Lanjut. Kok transgender dan lain-lain itu bukan karena kejatuhan manusia dalam dosa kok. Jadi segala sesuatu nggak jadi sempurna. Karena Tuhan kan cipta laki-laki sama perempuan doang. Berarti harusnya di LB3 nanti segala sesuatu sempurna sesuai awalnya nggak sih? Nah, oke. Kalau ini pertanyaan kayak begini, dia pengen mempertahankan Alkitab sambil dia membuka kemungkinan pada yang lain. Ya boleh juga, ini pendirian kamu gitu ya. Kamu kan lagi berusaha ini ya, apa namanya? Berusaha menyatukan apa yang kamu percayai dengan pengetahuan baru ini. Kok ngerti juga, ini nggak mudah diterima. Koko pun pertama waktu mikir ya, begini, Koko mikir, oh ini kejatuhan dalam dosa. Sehingga akhirnya mereka bisa beda-beda, bisa menyimpang gitu kan, dalam tanda kutip ya menyimpang ya. Nah, ini ada karena kejatuhan manusia. Tapi kalau Tuhan kalau nggak jatuh berarti enggak. Nah, berarti gini teman-teman, kalau kita ngomong kayak begitu, berarti apa ya? Ya ini sih lebih ke pertimbangan Koko ya. Kita akhirnya melukai mereka yang berada di posisi itu. Berada di posisi itu. Gitu loh. Ya meskipun bisa juga. Tapi mereka akan terluka. Mereka jadi produk kejatuhan berarti. Produk dosa. Kalau kita sampaikan begini caranya, berarti mereka nanti akan berpikir begini. Berarti orang tuaku ada dosa apa ya? Aku ada salah apa ya sampai aku bisa begini? Nah, akhirnya nggak bisa menerima diri jadinya. Ya kalau pemahaman seperti itu boleh juga, boleh. Dalam teologi itu nggak salah. Itu bisa dipertahankan, bisa juga. Tapi Koko sih pertimbangin gini, Koko kasih pertimbangan ke kamu ya, yang bertanya ya. Kalau misalnya yang hadapin ini keluarga kamu atau orang dekat kamu, dan kamu ngomong itu sebagai produk kejatuhan dalam dosa, dia akan dengan mudah menyimpulkan bahwa dia adalah produk dosa. Dan itu agak sulit buat dia. Gitu. Itu akan menyedihkan buat dia. Ya. Nah, kalau gender dysphoria nggak dosa, terus kalau ada yang mau ganti kelamin dosa nggak kok? Ini Koko ya, bukan GSKI atau bukan siapapun ya. Ini pendapat Koko pribadi ya. Koko bilang nggak dosa. Karena tubuh dan daging ini, tubuh dan darah ini, nggak, nanti kan diubah sama Tuhan. Sama lah kayak orang misalnya masukin pen, bikin tangan buatan, boleh nggak kok? Boleh. Nggak masalah. Itu kan teknologi. Ganti kelamin juga teknologi. Daripada dia daripada dia tersiksa, ya kan? Sama kayak orang buta atau orang tuli ya.
Tuli diimplan gitu ya. Kan boleh kan? Supaya dia terlepas dari atau terbebas dari ketuliannya, betul nggak? Sekarang orang diubah kelaminnya supaya dia terbebas dari gender dysphoria itu. Dari penderitaan dia dengan tubuhnya yang beda, dia nggak nyaman. Kalau dia punya uang, boleh nggak? Dia diizinkan, boleh nggak kok? Kalau Koko boleh. Bagi Koko. Karena itu sifatnya untuk membebaskan dia. Dan Tuhan pun sifatnya pun membebaskan orang. Gitu loh. Tuhan membebaskan orang. Membebaskan orang dari penderitaan. Itu kan sifatnya Tuhan di perjanjian baru. Makanya orang buta dicerikan, ya kan? Yang tuli dikasih mendengar. Nah, ganti kelamin itu juga intervensi medis yang menurut Koko bisa jadi pilihan. Ini menurut Koko loh ya. Kalian boleh setuju, boleh enggak ya. Tapi kalau Koko argumentasinya jelas. Tadi satu, gender itu apa namanya? Bukan sesuatu yang dia pengen, itu bukan apa ya? Bukan dia pengen keren-kerenan, bukan. Itu memang terjadi dalam diri dia, itu gangguan yang sangat mengganggu disforia itu. Akhirnya bisa diubah gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak bisa diubah ya kasihan gitu. Kan nggak bisa semuanya tuh kita pikir dengan teologi, harus pikir dengan medis. Kalau medis itu mengizinkan dan nggak beresiko, silakan. Ya, itu pertanyaannya ya. Nah, gimana kalau sampai nanti ada anak didik kita yang nanya, Kak, boleh ganti kelamin nggak, Kak? Respon kita gimana kok? Ya, harus gini ya. Di konteks Indonesia emang nggak gampang. Tapi kalau boleh apa nggak boleh sih boleh. Kalau bagi Koko ya, tapi kamu terserah ya. Gimana mau tanggapinnya nanti. Ini kan pendapat Koko. Kamu silahkan nanti mengembangkan dirimu sendiri. Kalau Koko boleh. Alasannya tadi udah jelas. Secara teologis nggak ada masalah. Itu membebaskan justru. Tapi secara budaya. Ada masalah budaya. Indonesia itu agak sulit. Kedua, masalah finansial. Itu mahal banget. Bisa sampai 500 juta atau 1 M beserta dengan perawatan-perawatannya. Nah, jadi dia mesti pikirin ekstra gitu. Gitu ya. Dan kalau tidak mengganggu banget, mending nggak usah. Karena resikonya lebih banyak. Ya. Tapi kalau misalnya udah mengganggu banget dan dia punya kemampuan untuk mengubah, nggak ada masalah bagi Koko. Nggak ada masalah. Karena itu nggak mempengaruhi keselamatan lah. Nggak mempengaruhi. Ya. Kalau ganti kelamin diperbolehkan berarti pernikahan sesama jenis nggak apa-apa ya. Itu masalah seksualitas ya. Nanti kita bahas ya. Ada dua pandangan. Ada pandangan yang boleh, ada pandangan nggak boleh. Ya. Kalau boleh, pandangannya begini. Seksualitas itu anugerah Allah. Orang homoseksual, orang biseksual itu kan bukan dia yang mau. Itu kan anugerah Allah. Ya kan? Dikasih tiba-tiba. Dia ngerasa gitu aja. Kan nggak ada dong di antara kita yang pengen jadi homo. Nggak ada dong yang cita-cita pengen jadi lesbian. Nggak ada dong. Indonesia apalagi. Tapi kalau orang Indonesia bisa begitu, berarti kan itu something wrong di kepalanya, ya kan? Pasti beda sama kita gitu loh. Udah beda. Nah, jadi bagi mereka yang bilang boleh itu, mereka bilang begini. Nah, perbedaan itulah yang Tuhan ciptakan. Itu memang udah terberi dari dia lahir. Nah, jadi bilang boleh. Nah, kalau nggak boleh, kalian pasti udah tahu apa argumentasinya kan? Argumentasinya argumen agama, argumen moral. Ya. Itu pun moralnya moral timur ya. Kalau moral barat beda lagi. Moral barat kan melihat sebagai satu hal yang lumrah gitu ya. Tapi timur juga sebenarnya banyak homoseksualitas loh. Di Indonesia tuh udah banyak sebelum Belanda. Banyak banget. Banyak. Ya, tapi itu nanti bahasan lain lah. Jadi boleh nggak kok sesama jenis? Ya, kalau konteks Kristen sih, apa namanya, kita kan nggak mengakui itu ya. Nah, kita belum bisa mengakui itu. Tapi kalau ganti kelamin kan nggak selalu harus ini dong, sesama jenis dong. Ya. Misalnya dia laki-laki, ya kan dia jadi laki-laki sesuai dengan identitas gendernya. Terus dia nikah sama perempuan, ya nggak masalah, itu kan beda kelamin. Ya kan? Ya nggak? Perempuan, dia merasa diri laki-laki, terus dia operasi, ya kan, dia laki-laki. Nah, terus dia nikah sama perempuan, itu nggak sesama jenis dong. Itu lawan jenis. Gitu ya yang nanya ya. Oke ya. Oke, gimana malam ini? Coba kasih satu kata dong. Sekalian kita tutup nih, udah mau doa nih. Satu kata dong malam ini. Ekspresi kelas hari ini. Oh, wow. Oke, yang lain? Bisa nggak lanjut punya 12? Gawat, Nat. Jangan lupa teman-teman, edarkan kantong persembahan. Sekarang kantong persembahan diedarkan teman-teman.
Oke, ya udah, yuk kita berdoa, yuk kita tutup. Bapak, tolong kami, perlengkapi kami untuk menghadapi atau menangani permasalahan yang bisa kami hadapi di depan, terutama berkaitan dengan gender dan seksualitas. Tuhan, kami banyak jujur, masih banyak nggak tahu, masih banyak misteri, masih banyak hal-hal yang belum kami explore karena lingkungan hidup kami yang sangat apa ya Tuhan ya, yang masih sangat terbatas Tuhan. Tapi kami berharap kami bisa semakin diperkaya, kami bisa makin luas melihat kenyataan, supaya kami bisa merespons dengan benar apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, bagi menjangkau banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Bapak, berkati semuanya dalam kesehatan, studi, keluarga, karir mereka. Tuhan yang berkati. Kami berpisah, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, see you